Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Anissa Maesari dengan pembahasan penilaian autentik dalam pendidikan fisika. Jadi, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai deductive reasoning skills. Apa sih deductive reasoning skill itu? Jadi, deductive reasoning skills itu merupakan proses berpikir logis yang memungkinkan siswa menarik kesimpulan berdasarkan premis atau bukti. Nah, deductive reasoning skills ini berguna dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemecahan masalah hingga pengambilan keputusan. Nah, jadi Layton pada tahun 2006 di artikelnya menyebutkan bahwa deductive reasoning skill ini biasanya dipandang sebagai pilihan yang muncul sepenuhnya tanpa pelatihan. Jadi selama pembelajaran diharapkan siswa itu mengambil keterampilan deductive reasoning skill ini sebagai kemampuan dari bagian dari berpikir tingkat tinggi. Begitu. Nah, berikut adalah keterampilan-keterampilan yang dapat membantu atau mendukung siswa dalam meningkatkan deductive reasoning skills. Yang pertama adalah pengenalan pola, di mana pengenalan pola ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi pola dalam sekumpulan data. Nah, keterampilan ini penting untuk deductive reasoning skill dikarenakan memungkinkan siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan pola yang mereka lihat dalam data. Yang kedua ada penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah ini itu sebagai proses yang melibatkan identifikasi masalah, menghasilkan solusi yang mungkin, mengevaluasi solusi terbaik, dan memilih solusi yang terbaik. Ketiga, ada berpikir kritis. Berpikir kritis ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memeriksa ide dan argumen dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Yang keempat adalah analisis data. Nah, analisis data ini dimaknai sebagai proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan siswa dalam mengambil keputusan. Yang kelima adalah riset, di mana saat siswa melakukan riset atau penelitian, siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk membuat suatu keputusan. Keenam adalah kemampuan organisasi, di mana siswa menjadi terorganisir juga memungkinkan siswa untuk bekerja lebih efisien dan menyelesaikan suatu masalah lebih banyak. Yang ketujuh adalah manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu yang baik dapat membantu siswa dalam menyelesaikan lebih banyak suatu masalah dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedelapan adalah komunikasi. Jadi, komunikasi yang baik akan memungkinkan siswa menerima umpan balik tentang penilaian mereka yang dapat membantu meningkatkan keterampilan reasoning skill siswa. Yang kesembilan adalah presentasi. Nah, saat siswa melakukan presentasi, siswa bertanggung jawab dan harus mampu menarik perhatian dari audiens. Jadi, ini merupakan tugas yang tidak mudah di mana siswa harus mampu menarik perhatian audiens. Yang kesepuluh adalah menulis. Nah, di menulis ini memungkinkan siswa untuk merefleksikan pemikiran dan idenya sendiri yang dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman kita sendiri tentang suatu topik. Nah, ini adalah contoh fenomena yang relevan. Jadi, deductive reasoning skill ini menarik kesimpulan dari prinsip atau premis umum. Premis itu merupakan pernyataan atau proposisi sebelumnya dari mana yang lain disimpulkan atau mengikuti sebagai kesimpulan. Di sini ada contohnya pada fisika, khususnya pada bab listrik. Premis satu menyatakan bahwa arus pada rangkaian listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, di mana persamaannya adalah I sama dengan V per R. Nah, premis 2 itu menyatakan bahwa resistansi dalam suatu rangkaian digandakan, sehingga inferensi atau kesimpulannya adalah oleh karena itu arus dipotong setengah.
Nah, contoh lainnya misalnya pada pengetahuan umum, misalnya premis satu adalah semua dolphins atau semua lumba-lumba adalah mamalia. Premis keduanya, semua mamalia memiliki kidney. Sehingga kesimpulannya adalah semua dolphin atau semua lumba-lumba memiliki kidneys. Gitu. Nah, ini ada contoh permasalahan dan solusi dari artikel yang ditulis oleh Han Suli dan Jongwon Park berjudul Deductive Reasoning to Teach Newton's Law of Motion yang diterbitkan pada tahun 2012. Nah, pada artikel ini yang menjadi permasalahannya adalah siswa yang memiliki miskonsepsi dapat menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap data anomali yang disajikan untuk membuat siswa merasakan konflik kognitif. Sehingga Park dan Han mengusulkan deductive reasoning sebagai alat yang efektif untuk membantu mengoreksi miskonsepsi siswa. Nah, solusi yang pernah ada yaitu penelitian sebelumnya hanya menyediakan proses mental dari perubahan konseptual siswa. Sehingga Han dan Park ini mengusulkan DET atau Deductive Explanation Task harus mencakup situasi yang lebih bervariasi seperti gerak melingkar, gerak parabola di dekat permukaan bumi, gerak pendulum, dan gerak yang lebih umum di mana kecepatan dan arah gerak ditentukan serta diubah secara bersamaan. Nah, solusi yang saya tawarkan atau menambahi solusi dari Park dan Han ini adalah em, memberikan feedback kepada siswa setelah mengerjakan DET atau Deductive Explanation Task, sehingga siswa dapat meningkatkan deductive reasoning skills-nya. Nah, sekian pembahasan mengenai deductive reasoning skills sebagai pembahasan penilaian autentik dalam pendidikan fisika. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye.